Kebijakan-kebijakan Gubernur Herman Willem Daendels di Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan. Adapun kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan yang dibuat Daendels guna mempertahankan tanah Jawa dari Inggris, yaitu mendirikan benteng-benteng pertahanan baru, mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya 18.000 orang, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km. Daendels bahkan menerapkan sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah kerja rodi. Ia mempertahankan rakyat pribumi untuk bekerja membangun jalan tanpa mengenal waktu. Bidang pemerintahan. Daendels juga turun tangan di bidang pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan baru, diantaranya mengubah bupati menjadi pegawai pemerintah yang digaji, pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur. Setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal secara langsung. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Bidang sosial dan ekonomi. Adapun kebijakan yang ia buat di bidang sosial dan ekonomi yaitu memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian, meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak, mewajibkan penduduk asli menyerahkan hasil pertaniannya, memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Bidang pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Mengubah sistem pemerintahan feodal yang selama ini digunakan oleh masyarakat pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial barat. Bidang sosial dan ekonomi. Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Menetapkan sistem sewa tanah, penghapusan kerja rodi. Selain di bidang pemerintahan dan di bidang sosial ekonomi, ada juga kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu menulis buku The History of Java. Secara garis besar, bukunya menceritakan kehidupan masyarakat Jawa yang penuh keragaman serta keunikan geografis dan budaya. Bunga bangkai yang ditemukan oleh Raffles bersama Dr. Joseph Arnold, seorang dokter dan penyuka botani, di Bengkulu juga dinamai dengan nama keduanya, yaitu Rafflesia arnoldi. Memberikan bantuan penelitian kepada John Crawford sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of Indian Archipelago.